Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan materi mobilitas sosial. Video ini dibuat untuk peserta didik kelas 8 sekolah menengah pertama. Sebelum masuk ke dalam materi, berikut dapat kalian lihat tujuan pembelajaran dalam video kali ini. Mobilitas sosial ialah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain, dari lapisan atas ke lapisan bawah maupun dari lapisan yang bawah ke lapisan yang atas. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas vertikal terbagi menjadi dua, yaitu vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Mobilitas vertikal ke atas ialah mobilitas karena peningkatan orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang tinggi. Contohnya seperti karyawan karena prestasinya yang dinilai baik berhasil menduduki jabatan sebagai kepala manajer. Sedangkan mobilitas vertikal ke bawah ialah proses penurunan posisi atau kedudukan seseorang. Contohnya seperti seorang manajer yang diturunkan pangkatnya karena telah melanggar aturan sebuah perusahaan. Bentuk mobilitas yang kedua yaitu mobilitas horizontal, perpindahan status sosial dalam lapisan yang sama. Contohnya seperti seseorang pindah bekerja dari satu sekolah ke sekolah yang lain, namun tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Faktor pendorong mobilitas sosial. Faktor struktural, jumlah relatif dari kedudukan tinggi yang harus diisi dan seberapa mudah untuk memperolehnya. Contohnya seperti dalam struktur pekerjaan di mana masyarakat yang menggantungkan ekonominya pada sektor industri cenderung memperluas lapangan kerja di tingkat menengah dan atas. Hal ini menyebabkan mobilitas sosial dalam masyarakat cenderung tinggi. Faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sebagai contohnya yaitu dua orang sarjana dari perguruan tinggi yang sama-sama melamar pekerjaan di suatu perusahaan, hanya satu orang yang diterima karena dianggap memiliki ambisi dan komitmen dalam hidupnya. Faktor sosial. Ketika manusia dilahirkan, ia akan mengikuti status sosial yang dimiliki keluarganya. Ketidakpuasan seseorang atas status sosial yang diwariskan oleh keluarganya memicu terjadinya mobilitas sosial. Faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Faktor penghambat mobilitas sosial. Terdapat dua faktor yaitu kemiskinan dan diskriminasi. Kemiskinan karena faktor ekonomi merupakan salah satu penghambat mobilitas sosial karena bagi masyarakat miskin mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan ialah pendidikan yang rendah, di mana masyarakat berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusianya. Diskriminasi ialah membedakan perlakuan terhadap sesama karena alasan beda bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Perlakuan membedakan seperti ini sangat tidak baik, selain dapat mengakibatkan konflik, juga dapat menghambat mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial. Pendidikan. Sekolah merupakan sarana yang konkret untuk melakukan gerak vertikal, bahkan dianggap sebagai perangkat sosial dari kedudukan yang rendah menuju kedudukan yang tinggi. Organisasi politik. Partai politik menjanjikan peluang yang besar dalam meningkatkan status sosial seorang politikus yang profesional. Aktivitasnya yang sering berorasi di depan umum dengan mengatasnamakan partai membuat namanya terkenal sehingga keberadaannya lebih dihargai oleh masyarakat. Hal ini akan mempengaruhi status sosialnya. Organisasi ekonomi bersifat relatif terbuka dalam meningkatkan status seseorang. Contohnya seperti pada saat pemilihan manajer keuangan pada sebuah PT, beberapa orang karyawan mencalonkan diri untuk posisi yang menjanjikan. Mereka akan gencar dalam berkampanye. Organisasi profesi. Para profesional membentuk wadah untuk menampung aspirasi para anggotanya yang berprofesi sama. Misalnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI dan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Dampak mobilitas sosial. Terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu mendorong seseorang lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial, meningkatkan integrasi sosial. Sedangkan dampak negatifnya yaitu terjadinya konflik dan gangguan psikologis. Sekian dari saya, sampai jumpa kembali dalam video pembelajaran selanjutnya.